adik-adik mahasiswa ITKS Bali, jurusan kebidanan. Pagi ini saya, Ibu Ratna, akan mencoba mempraktikkan huknah, prasab huknah. Huknah itu ada dua, ada huknah tinggi dan huknah rendah ya. Untuk huknah itu adalah tindakan dengan cara memasukkan cairan hangat ke dalam kolon sigmoid dengan menggunakan kanula rektal melalui anus. Untuk manfaat atau tujuannya yaitu yang pertama adalah mengatasi konstipasi, mengosongkan usus untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti buang air besar pada saat melakukan pembedahan. Kemudian ada juga manfaat lainnya yaitu pengosongan sebagai tindakan diagnostik atau pembedahan ya. Untuk indikasinya sendiri adalah pasien dengan konstipasi, pasien yang akan dilakukan prosedur tindakan pembedahan, dan pasien yang akan dilakukan pemeriksaan diagnostik seperti kolonoskopi. Untuk komplikasinya adalah pasien dengan perdarahan, dengan nyeri dan risiko infeksi yang tinggi. Baik, langsung saja dimulai. Dari persiapan perawat, perawat memahami dan mampu melakukan prosedur pemeriksaan. Memeriksa intervensi yang akan dilakukan dengan rencana keperawatan dan instruksi. Yang ketiga, mempersiapkan diri perawat sebelum ke pasien. Persiapan alat. Nah, persiapan alat di sini, yang pertama itu adalah pengalas, ini ya, pengalas. Atau bisa juga kalian gunakan ini, underpad, ya. Kemudian ada set enema bag. Nah, kalau dulu untuk enema itu, untuk huknah kita dulu sekali masih menggunakan alat ini ya. Nah, ini. Tapi kalau sekarang biasanya rumah sakit sudah mulai canggih ya, jadi sudah menggunakan enema set ini. Nah, di dalam enema set ini sudah ada kantong untuk cairannya nanti, juga sudah ada sabunnya. Nah, praktis. Kalau yang dulu kita harus ambil sabun cair sendiri, tapi kalau ini sudah ada dan ini satu kali pakai, jadi satu kali pakai kalian udah bisa buang ya. Kalau yang ini dipakainya berkali-kali. Nah, biasanya di rumah sakit sudah pakai yang baru ini ya, yang enema set. Kemudian ada cairan hangat. Cairan hangat, anggaplah di sini sudah saya isi cairan hangatnya ya. Cairan hangat untuk huknah rendah itu sekitar 500 ml, sedangkan untuk huknah tinggi itu cairan hangat yang diperlukan adalah 700 sampai 1000 ml. Dengan suhu airnya yaitu 40,5 derajat Celcius sampai 43 derajat Celcius. Kemudian di sini ada bengkok. Ya. Ada sarung tangan. Kemudian ada jelly. Ada pispot. Ini pispot. Kemudian ada juga kapas cebok. Ini ada kapas cebok. Kemudian ada tisu juga nanti digunakan. Kemudian nanti kita akan pergunakan standar infus. Nanti akan kita gunakan standar infus ya. Setelah itu ada gayung dan buku catatan juga alat tulis. Di pause dulu. Oke, yang pertama beri salam dan memperkenalkan diri. Selamat pagi Ibu, ini saya Bidan Ratna. Hari ini saya akan melakukan tindakan huknah. Yang kedua, identifikasi nama pasien. Boleh saya lihat dulu gelang pasiennya, Bu? Benar dengan Ibu Komang Sri? Ya, benar. Nomor 3, menjelaskan tujuan tindakan. Baik, hari ini saya akan melakukan tindakan pada Ibu yaitu huknah. Yaitu tindakan huknah itu adalah tindakan membersihkan usus Ibu ya. Itu saya akan nanti memasukkan alat seperti ini ke dalam anus Ibu ya. Alatnya seperti ini, saya akan masukkan ke dalam anus untuk membersihkan usus ya. Jadi nanti setelah saya memasukkan alat ini, saya akan masukkan cairannya. Sekitar 15 menitnya nanti Ibu akan ke belakang atau BAB ya. Menanyakan kesediaan pasien untuk dilakukan prosedur pemeriksaan. Apakah Ibu Sri bersedia
bersedia untuk saya lakukan tindakan? Baik, jika bersedia. Kaji kebutuhan pasien sebelum dilakukan pemeriksaan. Nah, apakah Ibu saat ini ada keluhan yang dirasakan? Baik, jika tidak, apakah ada yang ingin Ibu butuhkan sebelum saya melakukan tindakan? Misalnya Ibu mau minum dulu? Tidak ya, saya bisa langsung melakukan tindakan. Persiapan lingkungan. Yang pertama, meminta pengunjung atau keluarga untuk meninggalkan ruangan selama tindakan. Baik, Bapak, saya mau melakukan tindakan huknah. Bapak bisa tunggu di luar sebentar ya. Nanti kalau sudah selesai, Bapak bisa masuk kembali. Kira-kira 15 menit tindakan yang akan saya lakukan. Yang kedua, menjaga privasi pasien dengan memasang sampiran dan menutup pintu. Tahapan kerja yang pertama, cuci tangan. Baik, cuci tangan dengan 6 langkah. Yang kedua, memakai handscoon. Yang ketiga, mengatur posisi pasien dengan posisi SIMS kanan. Ibu, silakan Ibu bisa miring ke kanan dulu sebentar ya. Udah. Pasang pengalas di bawah glutea. Yang kelima, siapkan bengkok di dekat pasien. 6. Irigator diisi dengan air hangat dan hubungkan kanula rektal. Kemudian periksa alirannya dengan membuka kanula rekti dan keluarkan air ke bengkok dan beri jeli pada kanula. Oke. Baik, di enema saat ini anggaplah sudah saya isi air ya. Nah, sudah saya isi air sekitar, kalau ini adalah huknah rendah maka diisi 500 ml, kalau huknah tinggi diisi 700 sampai 1000 ml ya. Nanti di sini sudah ada aturan-aturannya, udah ada angka-angkanya, 500 ml, 1000 ml dan 1500 ya. Jadi sudah ada angkanya. Baik. Kemudian juga ada penjepitnya. Jangan lupa kalau kita mau melakukan tindakan, ini dibuka dulu untuk masukin cairannya, kemudian dijepit lagi sebelum kita keluarkan cairan. Ya. Jadi dia tidak merembes. Baik. Yang ketujuh, masukkan kanula kira-kira 15 cm ke dalam rektum ke arah kolon descendant sambil pasien diminta menarik nafas panjang. Dan pegang irigator setinggi 50 cm dari tempat tidur dan buka klemnya. Ya. Alirkan air sampai pasien menunjukkan keinginan untuk defekasi. Ya, ini tingginya 50 cm dari pasien. Kemudian airnya sudah berisi cairan sabun. Ya. Masukkan kanulanya sepanjang 15 cm. Jadi gunakan jeli dulu. Taruh di sebelah sini sedikit jeli. Kemudian dilembutkan kanulanya supaya masuknya juga lembut ya. Oke, permisi ya Ibu ya. Ibu tarik nafas panjang saat saya memasukkan alat ya Bu ya. Tarik nafas panjang Ibu. Masukkan sepanjang 15 cm. Kemudian buka klem untuk mengalirkan cairannya. Buka klem. Nanti cairannya akan mengalir. Ya, kalau memang ini huknah tinggi maka cairannya mengalir 700 sampai 1000 ml. Jika sudah, klem lagi ditutup. Kemudian saat menarik minta ibunya untuk tarik nafas lagi. Ibu silakan tarik nafasnya pelan-pelan ya. Saya akan keluarkan pelan-pelan. Keluarkan pelan-pelan. Oke. Terus yang ke-8, anjurkan pasien untuk menahan sebentar rasa ingin defekasi dan pasang pispot atau anjurkan ke toilet bila mampu. Bila pasien tidak mampu mobilisasi, bersihkan daerah sekitar anus hingga bersih dan keringkan dengan tisu jika telah selesai defekasi. Nah, tahan dulu ibunya selama 15 menit ya sebelum ibunya ada keinginan untuk jadi. Nah, kalau ibunya mampu pergi ke toilet, silahkan berikan ibunya untuk pergi ke toilet sendiri. Tapi kalau tidak bisa, kita akan langsung pasang pispot. Anggaplah ini sudah 15 menit ya. Kita pasang pispot.
Nah, Ibu bisa Bu terlentang. Maaf. Oke. Terlentang. Oke. Ya. Kita bisa langsung kasih ibunya untuk BAB dan BAK. Setelah itu kita miring, Ibu silakan miring lagi, saya akan ambil spotnya. Nah, sekalian kita bersihkan daerah anusnya dengan kapas ya, Bu. Ya, selesai. Itu dia tadi tindakan huknah. Ya, terima kasih. Evaluasi perasaan pasien. Yang kedua, kontrak waktu untuk kegiatan selanjutnya. Yang ketiga, dokumentasi. Baik, kita akan tanyakan perasaan ibunya. Bagaimana ibu perasaannya? Sudah lebih lega sekarang ya? Baik, mudah-mudahan itu nanti akan membantu melancarkan nanti tindakan pembedahan selanjutnya, Bu ya. Baik, kita akan bisa langsung mendokumentasikan tindakan yang sudah kita lakukan. Terima kasih.